Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Syahid Mubarak Official. Kali ini aku mau nge-review tentang produk-produk atau barang-barang apa aja sih yang dibutuhkan ketika bayi baru lahir. Sebenarnya video ini tuh menyambung sama video yang udah dibuat sama suami aku. Suami aku kan ngebahas tentang semacam sabun, sampo, terus minyak telon, pokoknya yang menyangkut dengan body care-nya. Nah, di sini aku mau fokus ke barang-barangnya, barang-barang apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Dimulai dari baju, popok, bantal menyusui sama yang kayak gitulah. Nah, sebelum itu jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe video ini, karena dengan subscribe berarti kalian ikut mengembangkan channel YouTube ini, karena subscribe juga gratis. Oke? A few moments later. Mungkin video ini bakalan jadi random banget ya, soalnya aku nggak bakalan ngeruntutin dari popok, baju. Aku tuh bakalan ngacak gitu loh sama apa aja yang aku lihat, dan itu yang akan aku bahas. Kayak yang pertama, aku punya satu set bantal sama guling. Ini tuh guling ada 2, sama bantal peangnya, ada pegangannya juga, jadi bisa kayak gini loh. Nah, ini kan kayak gini. Nah, si bayinya di sini kayak gini. Terus ada bantal biasanya juga. Pokoknya ini tuh motif-motif cewek banget ya. Kemudian aku juga punya ini. Ini tuh kayak kasur bayi ya, tapi dibilang kecil enggak, dibilang besar juga enggak, tapi ini tuh aku beli biar kalau aku ajak bayinya keluar gitu, misalkan keluar rumah, main ke tetangga atau di rumah juga bisa, aku bisa bawa si kasur ini. Nah, ini kenapa warna merah? Karena aku suka warna merah. Nah, ini tuh empuk, harganya juga murah, dan ada bantalnya juga. Selanjutnya aku punya bantal menyusui. Ini tuh berguna banget buat ibu-ibu baru. Zaman sekarang kan apa aja dibikin ya, nggak kayak zaman dulu. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh disimpan di sini. Kelihatan nggak? Gini deh. Aku gini deh. Nah, aduh, si bayi disimpan di sini. Terus ada bantalnya juga. Nah, kayak gini. Jadi ini sama kayak tadi, pakainya kayak gini. Terus si babynya disimpan di sini, ditaruh di sini kepalanya. Nah, kayak gini. Gini deh. Jadi nggak perlu kayak gini. Jadi tangan kita tuh nggak perlu kayak gini. Cukup pakai bantal ini aja. Ini bisa dibawa buat kunjungan kemana gitu, kalau misalkan kalian, atau bisa di mobil juga bisa. Jadi kalian nggak harus kayak gini terus sama bayi, tinggal tidurin di bantal ini, tidurin aja gitu, udah deh kayak gitu. Ada juga gambar kayak gini. Nah, kayak gini, kelihatan nggak? Nah, kayak gini. Dan bantal ini tuh bisa bolak-balik juga, bisa warna kayak gini, ini warna putihnya, bisa juga kayak gini. Nah, ini tuh belakangnya, tapi bisa juga dipakai, jadi nggak kelihatan terlalu kotor gitu loh. Meskipun ini cuma belakangnya ya, tapi bagus kok. Kayak gini. Barang selanjutnya yaitu selimut. Aku punya 4 sih sebenarnya, tapi yang 2 udah masuk ke tas buat bawa-bawaan aku buat bersalin gitu. Jadi aku malas bongkar-bongkar lagi. Jadi yang enggak aku bawa aja, yang aku review ya, yang ini.
yang pink sama yang abu. Nah, kayak gini, lembut. Ini dikasih sama kakak ipar aku, terima kasih. Kayak gini, jadi bisa bolak-balik juga, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Tapi kayaknya sih ini dalamnya, ini luarnya gitu. Nah, terus kalau yang pink ada kupluknya, jadi ini tuh geli banget, soalnya kan anak aku insya Allah perempuan. Lucu gitu. Modelnya apa ini? Kayak kucing gitu. Kayak gini. Kegedean di emaknya. Kekecilan kayak gini. Nah, jadi si bayinya tuh kayak gini. Anget. Ini kayak buat pergian gitu loh. Jadi kepala bayinya di sini. Kalau ini kan nggak ada. Jadi ini tuh buat dibuntel aja gitu loh, dibuntel aja si anaknya kayak gini tuh. Bisa lihat ya. Terima kasih. Selanjutnya aku punya kelambu. Kelambu kalau bahasa Sundanya ya, kelambu gitu loh, kelambu anti nyamuk buat bayi tidur. Jadi kalau misalkan si bayi tidur tuh kayak nggak digigit nyamuk aja gitu loh, kayak gini. Ini ditarik, jadi kayak gini. Aduh, kegedean boy, kegedean. Aku nggak buka ya, ini tuh soalnya kegedean. Pokoknya kayak gini lah, kayak tudung saji gitu loh, kayak kita beli apa sih, rencang sangu gitu, ameh teku berit. What the fuck? Di kurungan gitu, tapi ini buat bayi. Jadi si bayinya nggak digigit nyamuk kalau tidur. Selain pakai minyak telon atau lotion baby anti nyamuk, baby juga biasanya dipakein kelambu biar plus aja gitu ya. Apa sih, biar afdol aja gitu. Kalau bayi nggak pakai kelambu tuh rasanya nggak afdol. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau misalkan bayi nggak pakai kulambu tuh kayaknya bilangnya tuh, ih neng kurang tadi kulambuan gitu, kayak kurangit budakna. Nah, gitu. Selanjutnya aku punya baby butter. Nah, kayak gini produknya. Ini tuh bisa dipakai buat jemur bayi, mandiin bayi. Biasanya kan kalau mandiin bayi tuh di kayak di bak gitu ya, di jolang kalau bahasa Sundanya mah bilang jolang gitu. Nah, atau enggak digolerkan gitu tadi, digolerkan di naperlak gitu ya. Nah, zaman sekarang tuh udah mulai canggih, jadi adalah baby butter. Nah, gitu. Jadi ini tuh bisa serbaguna lah gitu, bisa dipakai mandi, bisa dipakai jemur bayi. Tergantung mood ibunya aja gitu loh. Kalau misalkan mau dipakai buat mandi ya dipakai buat mandi bayi, kalau mau dipakai buat jemur bayi ya dipakai buat jemur bayi. Jadi ini tuh kan bahannya kayak jaring-jaring gitu loh tuh. Nah gitu, jadi enggak terlalu itu kalau kena air gitu tuh. Selanjutnya aku punya perlak. Aku punya 2 perlak. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau misalkan aku mandiin bayi nggak pakai si baby butter ini, aku pakainya perlak. Jadi digolerkan gitu loh si budak teh, digolerkan. Nah, ini aku beli berapa ya? Ini tuh emang berat tapi lembut gitu loh. Jadi warnanya tuh ada yang pink, ada yang biru. Soalnya pas aku beli ini tuh aku belum tahu jenis kelaminnya mau cewek apa cowok. Jadi aku belinya ada yang biru, ada yang pink. Kalau yang pink dipakai buat cewek, yang biru dipakai buat cowok gitu. Dan ini tuh kayak gelembung-gelembung gitu loh bahannya. Jadi adem gitu, dingin. Jadi bisalah buat dipakai mandi gitu. Terus aku juga punya satu lagi, tapi kayaknya ini aku pakai buat di kasur aja deh. Soalnya ini tuh ada kain
pinggirannya gitu loh, yang kalau kena air ya pasti basah gitu, enggak langsung kering kayak ini kan dielap aja langsung kering gitu. Kalau ini ada semacam kain-kainnya gitu loh, kelihatan ya. Nah, ada yang kayak gininya. Jadi ini tuh harus dijemur dulu baru kering. Jadi aku pakai ini tuh kayaknya buat di kasur aja deh. Nah, kalau ini buat mandi. Selain ini, barang selanjutnya yang wajib punya itu kayaknya tas bayi. Jadi kalau kita bepergian kemana-mana, ini tuh sebenarnya ini sih kecilan ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini tuh muat paling buat baju, popok, pampers. Soalnya insya Allah dan mudah-mudahan aku mau pakai ASI gitu, nggak pakai semacam susu formula atau kayak gitu, jadi nggak perlu bawa susu kemana-mana gitu. Nah ini tuh kalian harus punya tas kayak gini, kalau bisa sih yang agak gedean ya, jadi bisa muat banyak gitu loh baju. Soalnya kan perintilan bayi itu sekarang lebih banyak daripada perintilan orang dewasa gitu. Soalnya kan kalau bayi itu gampang keringetan, terus pipis, pup, gitu. Jadi kalian wajib punya tas kayak gini. Ini tuh kayak buat bepergian gitu loh, kayak gitu. Kemudian aku juga punya gendongan. Nah, gendongan kayak gini. Ini gendongan kain. Ini juga bisa bolak-balik. Ini warna coklat kayak gini, kebalik. Nah, kayak gini. Terus ini warna biru. Nah gitu, jadi bebas lah. Ini pakainya kayak gini. Ini tuh praktis gitu loh. Gimana sih? Belum bisa. Nah kayak gini. Jadi si bayinya kumaha sih kayaknya. Gini. Gak ada bayi apa kira lah, ku anduk weh. Nah, jadi nggak harus kuku riwelan gitu loh, kuku riwelan buat masang di sini gitu. Tapi ada juga sih yang kayak gitu, kayak gini. Sekarang lanjut ke baju. Di sini aku punya beberapa baju, nggak banyak sih, cuman adalah gitu. Aku belinya nggak banyak. Aku punya beberapa yang kayak gini. Kayak gini, ini tuh tangan pendek, ada juga yang tangan panjangnya. Mana sih ya? Nah, ini yang tangan panjang, ini yang tangan pendek. Kenapa? Soalnya kan kalau bayi itu gampang keringetan. Nah, kalau siang pakaiin yang tangan pendek. Kalau malam pakaiin yang tangan panjang. Ada juga sih sama celananya, tapi yaudah lah ya, aku bahas bajunya aja dulu. Aku punya beberapa pasang. Terus lanjut ke popok. Aku beli popok berapa ya? Selusin gitu apa 2 lusin. Tadinya aku cuman mau beli selusin. Soalnya kan kalau popok kayaknya nggak bakalan kepake lama ya. Soalnya kan sekarang udah langsung pakai celana, apalagi langsung pakai pampers gitu. Paling ini tuh kepake cuman sebulan atau enggak kurang gitu. Nah, tapi saudaraku ada yang ngasih lagi selusin, jadi ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah gitu kan, rezekinya Dedek Utun gitu. Mudah-mudahan kepake. Kalau misalkan nggak kepake semua juga. Barang selanjutnya itu yaitu eye mask, jadi penutup mata kalau si bayi lagi dijemur gitu. Soalnya kan kalau bayi itu masih sensitif ya, jadi kalau dijemur tuh harus pakai penutup mata. Nah kayak gini juga, kayak gini. Ini nggak muat di emaknya. Nah kayak gini tuh loh. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu mah nggak ada yang kayak ginian. Kalau zaman sekarang mah aduh, produk bayi itu lucu-lucu gitu loh. Jadi tiap ada yang lucu, apalagi buat ibu baru kayak aku ya, tiap
lihat barang bayi itu pengennya beli aja, nggak tahu manfaatnya buat apa, nggak tahu kepake apa enggak, maunya tuh beli aja kalau ada duit. Kalau nggak ada mah ya mau gimana lagi. Nah gitu, ini tuh kayaknya wajib punya gitu loh, soalnya kan mata bayi itu masih sensitif gitu. Jadi jemur bayi juga jangan lama-lama, paling 15-20 menitan lah. Nah, barang selanjutnya itu kupluk. Aku bahas dua aja. Nah, kupluk itu wajib punya. Kupluk topi bayi wajib punya, tapi jangan kebanyakan sih, soalnya kan nggak terlalu kepake. Kalau buat bayi kepake, soalnya kan ya itu tadi yang tadi aku bilang, bayi itu nggak tahan sama dingin, jadi harus yang anget-anget. Jadi kalau tidur dipakein ini, atau kalau lagi main, pokoknya bayi itu wajib pakai topi gitu loh kalau masih bayi itu. Terus sarung tangan sama sarung kaki, beli 2, ini buat kaki, ini buat tangan. Kemudian barang selanjutnya yaitu kain jarik ya, atau biasa disebut kain samping. Kalau di Sunda disebutnya kain samping. Nah kayak gini, aku punya ini tuh berapa sih, lumayan lah gitu, soalnya kan buat lahiran juga. Soalnya kalau lahiran kan butuh yang namanya kain jarik atau kain samping tadi buat aku, buat ya butuh lah pokoknya. Nah kalau yang kayak gini biasanya buat gendongan, kalau yang kain-kain kayak gini udah familiar dong kalian sama kain kayak gini, kain samping kayak gini biasanya kan buat gendong bayi ya. Kemudian aku punya pernel, aku beli setengah lusin. Terus ada lagi yang ngasih mama mertua, ada lagi yang ngasih kakak ipar, jadi banyak lah persediaan pernel yang aku punya. Walaupun kayaknya ini tuh nggak bakalan kepake lama juga, tapi ini tuh bakalan bergunanya buat bedong bayi, biar bayinya anget. Terus bisa juga dipakein selimut, bisa dipakein alas tidur. Pokoknya yang namanya pernel itu serbaguna buat nanti-nanti kayak gitu. Terus aku juga punya beberapa gurita. Sekarang kan katanya nggak boleh pakai gurita ya, tapi aku beli gurita yang kayak gini, yang pakai perepet, jadi perepetkeun gitu kena beteng kayak gini. Jadi nggak yang kayak ditali-tali gitu, nggak, aku pakainya yang kayak gini. Jadi itu simple. Terus makainya juga nggak bakalan yang kek gitu, nggak bakalan yang kencang, biar babynya anget aja. Terus biar si tali pusernya tuh diem, nggak kemana-mana gitu, jadi tinggal asal nempel aja gitu. Aku punya 6 kalau nggak salah. Terus anduk, aku beli yang kecil. Kenapa yang kecil? Soalnya baby aku kan nanti pasti kecil ya, jadi aku belinya yang kecil aja dulu. Kata mama, kenapa nggak beli yang gede, nanti aja lah kalau udah mulai gede aku beli yang gede, soalnya gak mau ribet. Mungkin segitu aja video dari aku, video review produk-produk bayi dari aku. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan gambaran buat para orang tua baru, apa aja sih yang harus dipersiapkan dan apa aja sih yang dibutuhkan gitu loh untuk mempersiapkan kelahiran sang calon bayi.
Dan kalian juga bisa follow Instagram Hai Syahid dan Instagram aku Elin Lisnawati. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.